mereka melaporkan bahwa Kanaan adalah tanah yang luar biasa, tanah yang sehat, tanah yang subur, kemudian tanah yang berlimpah susu dan madu. Tetapi ada fakta kedua. Di sini nanti mereka berbeda pendapat. Di ayat 28, pasal 13. Hanya, ya ini laporan ke 10 orang tadi. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. 29. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ini fakta kedua. Negeri itu negeri yang amat indah, negeri yang subur. Di sana ada pengharapan, di sana ada penghidupan karena berlimpah susu dan madu. Tetapi di sana juga ada tantangan. Tidak mungkin bagi kita orang Israel bisa memasuki tanah itu. Yang ada adalah masalah besar dan kita bisa dihabisi oleh pasukan-pasukan mereka. Di fakta kedua ini, dua kelompok pengintai ini, yaitu kelompok 10 dan Kaleb dan Yosua, mereka berbeda pendapat. Ketika Kaleb dan Yosua mendengarkan laporan itu, justru mereka berkata, tidak, justru kita harus maju dan Tuhan akan menyerahkan itu kepada kita. Saudara kasih Tuhan, apa yang ingin saya sampaikan kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan ini? Dalam hidup kita ini ada fakta dan realitas. Tetapi seringkali dalam hal mencapai keberhasilan, mencapai tujuan yang Tuhan berikan kepada kita, seringkali kita berbeda pandangan. Dan ini tidak hanya terjadi di kalangan orang Israel. Di kalangan sekecil keluarga kita, antara suami, istri, dan anak-anak, seringkali berbeda pendapat untuk mencapai sebuah tujuan. Bahkan juga dalam organisasi contohnya, bahkan juga di dalam gereja. Kita boleh memiliki pengharapan, tetapi di sisi lain juga apa itu bisa kita capai. Bukankah ada banyak tantangannya? Bukankah ada banyak hambatannya? Tetapi di manakah kita ketika kita melihat sesuatu fakta kenyataan? Apakah kita seperti orang yang ke-10 pengintai itu, pesimis dengan kondisi dan dengan tantangan, atau kita seperti Kaleb dan Yosua yang selalu optimis, yang selalu percaya bahwa Tuhan akan menyerahkan itu kepada kita. Namun memang juga kita harus menyadari bahwa terlalu percaya diri juga itu akan menjadi bumerang. Ya. Terlalu juga beda pendapat juga bisa juga menjadi perpecahan. Dan inilah yang dia alami oleh Israel pada saat itu. 10 orang bersikukuh bahwa betul negeri itu adalah negeri yang kaya, negeri yang subur. Tetapi mereka tidak yakin bahwa mereka bisa sampai di sana. Belum sampai di negeri itu, seluruh orang Israel menurut anggapan mereka sudah dihabisi. Tetapi Kaleb dan Yosua tetap memiliki pendapat bahwa Tuhan akan memberikan itu kepada bangsa Israel. Saudara kasih Tuhan, ada yang saya lihat, kenapa Kaleb dan Yosua memiliki pengharapan yang kokoh. Mereka tidak hanya seolah-olah berbeda pendapat dengan ke-10 orang. Kalau kita lihat di pasal 14 ayat 8, ada satu pernyataan, ada satu pengakuan iman, ada satu perkataan iman yang keluar dari mulut Kaleb dan juga Yosua. Di situ mereka berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Nah, ini yang harus kita bawa. Ya. Dalam segala perjuangan kita, dalam segala cita-cita kita, untuk mencapai keberhasilan, untuk mencapai kemenangan, kita harus memperkatakan perkataan iman. Ya. Kaleb dan Yosua tahu bahwa negeri itu bukan negeri yang gampang ditaklukkan. Berdasarkan fakta tadi dari laporan dengan hasil pengintaian mereka. Tetapi
Kaleb dan Yosua, mereka mau memperkatakan perkataan iman. Mereka menyerahkan itu kepada Tuhan dan mereka berkata, jika Tuhan berkenan, jika Tuhan berkenan. Saudaraku, kita ada banyak segala rencana dan program, baik itu dalam gereja kita, dalam keluarga pribadi masing-masing, rencana-rencana yang lain. Maka kita harus berkata, kalau Tuhan berkenan, maka semua akan berjalan dengan baik. Dan tidak hanya perkenanan Tuhan yang kita nantikan, kita berharap, tapi ada satu syarat yang kedua, yaitu di ayat 9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Kita ini sebagai orang percaya, ya, yang punya tujuan hidup, yang ingin memenangkan sebuah pertandingan iman, pergumulan kehidupan. Kaleb dan Yosua katakan, kalau Tuhan berkenan, maka tidak ada mustahil bagi Tuhan. Dan yang kedua, jangan memberontak. Ini yang menjadi pergumulan kita dalam hidup ini, saudaraku. Yes, nomor satu, kita berusaha untuk mencari perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali kita juga tidak sadar bahwa seluruh pola kehidupan kita, tindak laku kita, perbuatan-perbuatan kita, kesungguhan-kesungguhan kita mencerminkan pemberontakan kita kepada Tuhan. Ini yang ditekankan oleh Kaleb dan Yosua. Betul, negeri itu negeri yang menakutkan. Tetapi kalau Tuhan berkenan, tidak ada mustahil. Dan yang kedua, mulai dari sekarang jangan lagi memberontak. Karena orang Israel ini sesedikit memberontak, sesedikit bersungguh-sungguh, sesedikit pesimis dalam kehidupan mereka. Dan ketika mereka pesimis, mereka meninggalkan Tuhan. Di ayat terakhir kita baca tadi, di ayat 10 ayat 14, apa mereka lakukan dalam persoalan mereka? Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Itu pemberontakan mereka. Ketika orang sudah mulai tidak bersyukur dan bersungguh-sungguh dalam kehidupan yang menyalahkan orang lain, itu mulai memikirkan kejahatan. Hati-hati. Kalau dalam diri kita ada banyak persungutan, tidak menerima fakta realitas kehidupan kita, lalu kita menyalahkan orang lain, jadi ada dimensi kita adalah melakukan tidak kejahatan atau kebencian minimal kepada orang itu, atau sakit hati kepada orang-orang tertentu. Dan itu yang fakta yang dilakukan oleh orang Israel. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan menyertai Musa dan Harun serta Kaleb dan Yosua. Terima kasih Tuhan, apa yang menjadi pelajaran bagi kita pada hari ini firman Tuhan. Yang pertama, yang menentukan kita boleh meraih kemenangan dalam kehidupan kita ini adalah pada sudut pandang kita. Yes, kita punya masalah, kita punya pergumulan, ada banyak hambatan di sana sini, itu sudah betul. Tapi bagaimana kita melihat masalah itu? Bagaimana kita bisa melihat, memandang persoalan itu? Apakah kita percaya bahwa Tuhan menolong? Apakah kita yakin bahwa kalau kita terus menantikan perkenanan Tuhan, kemudian kita sungguh-sungguh tidak memberontak, atau kita berharap kepada Tuhan tapi sikap kita adalah menyakiti hati Tuhan? Kita berharap masuk di tanah Kanaan, tapi perbuatan kita adalah perbuatan yang tidak Tuhan kehendaki. Kita berharap masuk tanah Kanaan, menerima berkat-berkat Tuhan, tapi kita tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan, contohnya. Atau kita mau supaya semua yang kita rencanakan berjalan dengan baik, tetapi kita ogah-ogahan bergumul di hadapan Tuhan. Apa mungkin bisa kita dapatkan? Tentu tidak akan mungkin. Oleh karena itu, maka hari ini, apapun persoalan kehidupan kita, apapun tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, rencana-rencana ke depan yang barangkali kita melihat bahwa begitu sulitnya, begitu susahnya, kembali kepada sudut pandang kita. Ya, hari ini kita berkata, boleh ada tantangan, boleh ada persoalan, tetapi kalau Tuhan berkenan, tidak ada yang dapat menghambatnya. Kalau Tuhan berkenan,
Lalu bagaimana supaya Tuhan berkenan? Kita harus perbaiki kehidupan kita. Jadikan diri kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Jadikan seluruh pikiran kita menjadi pikiran yang berkenan kepada Tuhan. Maka seluruh rencana itu Tuhan juga akan berkenan. Dan ketika Tuhan berkenan, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Tidak ada satupun yang dapat menghambat. Tidak ada pasukan besar yang dapat menghalang. Karena Tuhan yang akan berperan kepada kita. Dan yang kedua adalah bagaimana kita mensyukuri akan kehidupan kita. Ada satu ilustrasi tentang air dalam gelas. Di sini saya sediakan air. Tadinya saya ambil gelas takutnya jatuh. Ini saya taruh di botol. Ini saudara lihat di aqua kecil ini air penuh atau tidak penuh? Pasti semua yang matanya normal pasti melihat airnya setengah. Betul? Nah, saudara kasih Tuhan, kalau saya berikan air ini kepada saudara, lalu apa yang ada dalam pikiran saudara tentang air ini? Atau bagaimana saudara menilai tentang air di dalam botol ini? Minimal ada dua pandangan saudara. Yang berkata, airnya hanya separuh. Separuhnya kosong. Sayang sekali. Ya kan? Sayang sekali. Coba kalau penuh, pasti lebih bagus lagi. Itu pandangan pertama. Itu adalah kelompok orang yang tidak bersyukur. Kelompok orang yang melihat kekurangan. Saya bersyukur gereja ini setelah kita bergumul selama 2 tahun, Tuhan sudah mulai mempercayakan jemaat yang tidak hanya melihat kekurangan gereja. Karena ada banyak orang yang datang di sini hanya melihat kekurangan dan kelebihannya. Banyak ibadahnya di rumah. Ya MC-nya, pemusiknya kurang menguasai keyboard gitu kan. Pendetanya juga orangnya kecil gitu kan, nggak maco gitu kan. Nah, ada banyak. Dulu kipas angin panas gitu kan, sekarang ada AC. Dan mungkin masih banyak kekurangan. Tapi saya bersyukur bahwa dengan kita berharap memohon perkenanan Tuhan, Tuhan akan memberikan jiwa-jiwa yang tidak hanya melihat kekurangan dan kelebihan. Dan yang kedua adalah orang yang kedua melihat bersyukur. Sudah ada isinya, ya kan? Bersyukur sudah ada isinya. Bagaimanapun juga masih bisa digunakan dengan baik. Tenaga yang dikasih Tuhan bahwa kita ada di kelompok kedua, ya, yang bersyukur atas seluruh kehidupan kita, bersyukur dengan gereja kita, bersyukur dengan pelayanan kita, bersyukur dengan suami kita, bersyukur dengan istri kita, bersyukur dengan anak-anak kita, bersyukur dengan lingkungan kita. Tapi ada banyak orang hari-hari ini tidak bersyukur dengan suaminya, tidak bersyukur dengan istrinya. Istri saya cerewet, suami saya pengangguran contohnya. Anak-anak saya tidak bisa diatur, tidak ada harapan. Artinya bahwa kita memulai dari hal yang pesimis. Sekarang kita mulai ubah itu, ya. Bersyukur dengan istri saudara yang sudah Tuhan percayakan. Apapun kondisi, apapun kelemahan dan kekurangannya. Bersyukur dengan suami saudara. Bersyukur dengan pasangan saudara. Hari ini ada pasangan yang akan kita bimbing pranikah. Dan saya percaya bahwa di antara mereka saling bersyukur. Amin. Cara mempelai lagi bersyukur dengan tulang rusuk yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Dan sang calon mempelai wanita juga bersyukur dengan laki-laki yang tampan yang Tuhan sediakan bagi dia. Amin. Tapi itu baru dari awal, kan begitu. Ya. Bagaimana dengan selanjutnya? Ada banyak tantangan, tapi kembali kepada sudut pandang. Secara pribadi kami juga bersyukur dengan keluarga kami, terutama kepada anak-anak. Bersyukur Joshua tahun ini tamat SMK. Saya tanya sama istri saya, ini Joshua di kemana? Disuruh cari kerja atau kuliah? Secara pribadi bahwa kasihan ini anak,
kuliah di masa pandemi, sekolah gak karuan, 3 tahun ada di rumah, gak pada sekolah, gitu kan? Sementara jurusannya adalah multimedia. Artinya kan multimedia itu kan ilmu terapan yang harus banyak praktek. Ya selama di rumah 3 tahun bagaimana ada prakteknya? Dan saya sering coba dia, justru nggak ngerti ini, saya bilang, pintaran bapak dari kamu. Ada bapak bukan multimedia. Saya bilang sama istri saya, ini harus kuliah. Jangan dipaksa untuk cari kerja. Kita mulai bergerilya cari sekolah yang sedikit bagus, tapi kita tidak ada duitnya. Sampai orang-orang berkata kepada kita, kalian ini gila. Kalian mencari kampus-kampus yang bagus, yang mahal-mahal, yang kalian siapa? Kuliah di situ per semesternya paling murah-murah 15 juta per semester. Artinya sampai S1 itu bisa 250 sampai 300 juta. Tapi kami tidak terpengaruh dengan sudut pandang itu. Saya sama istri memang betul kita tidak punya apa-apa. Saya hanya seorang pendeta, itu pun tidak punya gaji. Kami hanya seorang guru dengan gaji terbatas. Tapi kita punya Allah yang kaya. Pasti Tuhan buka cara. Kalau Tuhan berkenan, kita mencari beberapa kampus dan puji Tuhan, Joshua dengan perjuangan, dengan sudut pandang bahwa yakin Tuhan akan berkenan. Dan ketika beberapa kampus kita masuki dengan mencari beasiswa, kita itu beberapa minggu bulan ini pemburu beasiswa, pemburu beasiswa, dan masuk di Universitas Multimedia Nusantara di kampus Politeknik dengan jurusan event management dengan biaya 100% bebas uang kuliah. Mulai dari uang pangkal 18 juta, kemudian uang kuliah 14 juta per semester, itu free sampai 8 semester. Hanya dengan catatan nilai harus minimal 3,5 per IPK per semester. Sedang Joshua, kamu siap? Siap. Artinya bahwa kalau tadi kami pesimis, apa yang bisa dilakukan Joshua? Kita ini nggak punya uang. Baru datang di kampus, ongkos ke kampus saja kita nggak punya uang. Tapi kami tetap memiliki penggerak. Tidak. Jangan terpengaruh dengan situasi kehidupan kita. Karena di sana Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Terima kasih juga doa-doa seluruh jemaat sudah mendoakan Joshua sehingga dia boleh masuk di salah satu universitas di Gading Serpong dengan jurusan event management dengan status beasiswa 100%. Ya, semoga ke depan Joshua bisa bertahan. Dan kita juga semua akan bisa mengalami hal yang sama ketika kita bersyukur dengan kondisi kehidupan kita. Bersyukur dengan istrimu, bersyukur dengan suamimu, bersyukur dengan anak yang terpercayakan, bersyukur dengan pekerjaan kita, bersyukur dengan usaha kita walaupun kecil-kecilan. Jangan dulu kita terpengaruh dengan situasi dunia ini, tapi bersyukur. Karena dengan ucapan syukur menandakan bahwa kita mencintai hidup kita, mencintai apa yang Tuhan percayakan, dan mencintai itu Tuhan. Tapi kalau kita memberontak, tidak seberapa, apalah artinya ini. Sama halnya ketika kita melihat tadi air dalam botol ini, sayang sekali habis Pak. Lalu kita mengabaikan. Kita tidak tahu bahwa air yang separuh ini anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau kita bersyukur, maka suatu waktu air ini bisa Tuhan tambahkan. Tapi ketika kita bersyukur, maka kita abaikan, maka diambil orang atau kebuang begitu saja. Padahal Tuhan kasih kepada kita. Tapi karena ada kekurangannya, lalu kita tidak bisa menerima dan kita melepaskan berkat Tuhan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur dengan kondisi kita. Ya. Jangan lagi bersyukur. Dan yang ketiga adalah jangan pernah tidak melibatkan Tuhan dalam setiap urusan saudara. Ya. Tadi sudut pandang yang positif, kemudian bersyukur. Dan yang ketiga adalah jangan sesekali tidak melibatkan Tuhan dalam setiap urusan apapun dalam kehidupan kita. Apakah itu urusan pekerjaan, urusan usaha, urusan anak-anak, urusan suami istri, keluarga kita, yang lainnya, tetap libatkan Tuhan. Dan ketika kita melibatkan Tuhan, maka sekalipun juga banyak tantangan, banyak persoalan, Israel juga berhasil memasuki tanah Kanaan.
sekalipun banyak tantangan, peperangan di sana sini, makan korban yang cukup banyak, tetapi pada akhirnya juga mereka berhasil masuk dalam Kanaan. Suatu saat juga apa yang menjadi pergumulan kita, pribadi demi pribadi, keluarga pelayanan kita, suatu saat kita akan meraihnya. Hanya saja kita terus memohon perkenanan Tuhan dan memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki kesungguhan hati kita, sampai pada akhirnya Tuhan menjawab seluruh doa-doa kita. Tuhan Yesus berkati.